Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Mediana Ardianti dengan akhiran NIM 047 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek statistika dasar mengenai tingkat pengangguran berdasarkan golongan umur, pendidikan terakhir yang ditamatkan, dan juga berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2024 di bulan Agustus. Pada lembar pertama dalam Excel saya terdapat data mentah yang saya dapatkan dari web Badan Pusat Statistik. Untuk data pengangguran berdasarkan golongan umur, angka yang ditunjukkan berupa orang. Jadi, banyaknya angka-angka ini adalah banyaknya orang yang menganggur pada golongan umur tertentu. Nah, pada proyek statistika kali ini, saya hanya menggunakan data jumlah pengangguran di bulan Agustus tahun 2021 sampai 2024. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Sakernas BPS itu hanya dilaksanakan pada bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi untuk menghindari data yang berhimpit, saya hanya menggunakan data di bulan Agustus saja. Adapun sumber-sumbernya juga sudah saya cantumkan di bawahnya. Untuk data pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka-angka yang ditunjukkan juga berupa orang. Jadi banyaknya angka-angka ini adalah banyaknya orang yang menganggur dalam kategori pendidikan tertentu. Untuk sumbernya juga sudah saya cantumkan. Nah, berbeda dari dua data sebelumnya, data pengangguran berdasarkan provinsi yang ditunjukkan adalah berupa persentase. Jadi angka-angka ini adalah berupa persentase dari jumlah orang yang menganggur. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya pecahkan dalam proyek statistika kali ini adalah sebagai berikut. Kemudian ke tahap pengolahan data. Di tahap pengolahan data ini, saya mencari eh, tiga jenis pengolahan data, yaitu ukuran pemusatan data, peletakan data, dan juga penyebaran data. Di ukuran pemusatan data, saya mencari rata-rata per tahun, rata-rata per kategori, dan juga mencari median per tahun. Nah, untuk kategori tertentu, saya juga mencari rata-rata penurunan. Seperti di kategori golongan umur ini, saya mencari selisih antara tahun setelahnya dikurangi tahun sebelumnya untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau pengurangan angka pengangguran. Apabila nilainya positif, maka menunjukkan adanya peningkatan pengangguran dari tahun sebelumnya. Sedangkan apabila nilainya negatif, maka menunjukkan adanya penurunan pengangguran dari tahun sebelumnya. Saya juga melihat rata-rata penurunan pengangguran per golongan umur dan rata-rata penurunan pengangguran per tahunnya. Untuk peletakan data, saya mencari kuartil, desil, dan juga persentil. Kemudian untuk ukuran penyebaran data, saya mencari rata-rata, eh, range, simpangan rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, serta varian atau ragam. Nah, saya juga menerapkan teorema Chebyshev untuk melihat interval data. Nah, khusus untuk data pengangguran berdasarkan provinsi, saya juga mencari penyebaran data per provinsi. Jadi selain mencari penyebaran data per tahun, saya juga mencari penyebaran data per provinsi. Karena sebelum-sebelumnya saya hanya mencari penyebaran data per tahun. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan diagram satu, di mana berdasarkan diagram satu bisa dilihat bahwa jumlah pengangguran selama 2021 sampai 2024 telah mengalami penurunan. Lebih lanjut, bisa dilihat dari diagram 2 dan tabel 2 yang menunjukkan bahwa jumlah pengangguran per golongan umur selama 2021 sampai 2024 itu mengalami penurunan hampir di semua golongan umur. Nah, meskipun di tahun 2022, masyarakat golongan umur 15-19 tahun sempat mengalami peningkatan pengangguran secara signifikan, dengan angka peningkatannya sebesar 386.960 orang dari tahun 2021. Namun syukurnya angka tersebut terus menurun di tahun berikutnya. Sedangkan penurunan signifikan dialami oleh golongan masyarakat yang berumur 60 tahun ke atas di tahun 2023. Namun secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan selama 2021 sampai 2024, dengan rata-rata penurunannya sebesar 54.548 orang per tahun. Jika diperhatikan dari diagram 3, bisa dilihat bahwa kategori SMA mendominasi di sepanjang tahun. Hal ini berarti kategori SMA ini menyumbang pengangguran terbanyak sepanjang tahun 2021 sampai 2024. Lebih lanjut, bisa dilihat pada tabel 10 yang menunjukkan rata-rata pengangguran per jenjang pendidikan. Dengan rata-rata pengangguran tertinggi diraih oleh lulusan SMA, hal ini menunjukkan dalam periode 2021 sampai 2024 tersebut, setidaknya terdapat 2,44 juta orang lulusan SLTA umum atau SMU atau SMA yang menganggur setiap tahunnya.
Berdasarkan tabel 2, golongan usia 20-24 tahun itu paling banyak mengalami pengangguran. Dan jika dikaitkan dengan data pengangguran berdasarkan pendidikan terakhir, lulusan SLTA umum atau SMU atau SMA itu memegang rata-rata pengangguran terbanyak. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena masyarakat pada rentang usia 20-24 tahun itu pada umumnya masih berkuliah atau belum lulus kuliah, sehingga pendidikan terakhir mereka terhitung di SLTA umum atau SMU. Ada kemungkinan bahwa masyarakat pada rentang tersebut belum bekerja sehingga terhitung sebagai pengangguran. Nah, jika dilihat pada tabel 16, di antara ke-38 provinsi di Indonesia tersebut, provinsi yang memiliki angka pengangguran tertinggi selama 4 tahun belakangan ini adalah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata pengangguran sebanyak 8,08% selama 4 tahun belakangan ini. Nah, artinya dari total seluruh angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat selama 2021 sampai 2024, secara umum terdapat 8,08% orang yang menganggur. Provinsi yang memiliki angka pengangguran terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan rata-rata sebesar 1,32%. Nah, jika kita lihat pada tabel tabel nomor 17 sampai 20, jika dibandingkan dengan media nasional pengangguran di Indonesia selama 2021 sampai 2024, posisi Provinsi Bali cenderung dinamis. Di tahun 2021 dan 2022, Provinsi Bali sempat menduduki posisi di atas media nasional. Artinya, Provinsi Bali memiliki angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan media nasional pada kedua tahun tersebut. Namun di tahun 2023 dan 2024, Provinsi Bali mampu menekan angka penganggurannya sehingga berhasil menduduki posisi di bawah media nasional. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya saya perlu melihat tabel Teorema Chebyshev. Nah, berdasarkan tabel 39, di tahun 2021 setidaknya terdapat 75% data yang terletak pada interval 1,9% sampai 9,1%. Artinya, sebagian besar provinsi di Indonesia pada tahun 2021 memiliki TPT atau tingkat pengangguran terbuka yang relatif terkendali di dalam rentang 1,9% sampai 9,1%. Namun, berdasarkan tabel 38, ada dua provinsi yang terletak di luar interval tersebut, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan TPT sebesar 9,91% dan Provinsi Jawa Barat dengan TPT sebesar 9,82%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dan Jawa Barat memiliki masalah pengangguran yang lebih serius dibandingkan mayoritas provinsi lainnya di tahun 2021, karena TPT-nya melebihi batas umum yaitu 9,1%. Kemudian berdasarkan tabel 41, di tahun 2022 setidaknya terdapat 75% data yang terletak pada interval 1,8% sampai 8,2%. Provinsi yang terletak di luar interval tersebut adalah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar 8,31%. Nah, kemudian di tahun 2023 setidaknya terdapat 75% data yang terletak pada interval 1,8% sampai 7,5%. Kecuali Provinsi Banten. Terakhir, di tahun 2024, 75% data itu terletak pada interval 1,6% sampai 7,2%, dan semua provinsi berada pada interval tersebut. Di tahun 2024 ini, kondisi pengangguran di Indonesia telah mengalami perbaikan. Ada kemungkinan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi atau situasi ekonomi yang membaik secara nasional membuat perbedaan antar provinsi dalam hal pengangguran menjadi lebih kecil. Nah, dari pengolahan data tersebut didapatkan bahwa pada jenjang pendidikan terakhir, lulusan SMA cenderung lebih banyak menganggur daripada lulusan lainnya. Sedangkan secara umur, masyarakat golongan umur 20-24 tahun cenderung lebih banyak menganggur daripada yang lain, dan dari segi provinsi, Provinsi Jawa Barat yang cenderung lebih banyak menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMA, golongan umur 20-24 tahun, dan Provinsi Jawa Barat memerlukan prioritas pengentasan pengangguran secara lebih. Nah, untuk meningkat pengangguran tersebut, pemerintah bisa menyiapkan skema peningkatan keterampilan dan juga pendidikan vokasi sejak dini. Nah, skema ini bisa dilakukan dengan cara memperluas program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri seperti pariwisata, ekonomi, teknologi digital, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah juga bisa mendorong generasi muda untuk mengintegrasikan keterampilan kerja dalam kurikulum sekolah agar lulusan nantinya itu lebih siap lagi dalam dunia kerja, serta meningkatkan akses beasiswa dan insentif bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin mengambil kursus keterampilan tertentu yang dibutuhkan di pasar kerja. Pemerintah juga bisa mendorong wirausaha dan startup di kalangan generasi muda, sehingga bisa menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan peluang kerja bagi generasi muda, tidak hanya di Jawa Barat saja, tetapi juga di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan.
Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.